Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sinta Febriani, Guru Prakarya. Hari ini kita akan membahas tentang kerajinan serat tekstil di fase D atau SMP kelas 7. Submateri kerajinan serat tekstil kali ini kita akan membahas tentang sulaman. Sudah siap belajar sulaman? Yuk kita mulai. Apa kalian pernah melihat sulaman? Alhamdulillah jika kalian pernah melihatnya. Di produk apa kalian melihat sulaman? Ya, betul. Di mukena, baju muslim, kerudung, bahkan hiasan dinding. Apakah produk yang disulam bernilai jual tinggi? Tentu saja bernilai jual tinggi. Coba kalian bayangkan mukena yang disulam dengan mukena biasa. Kira-kira mahalan yang mana ya? Sudah pasti dong Bu, pasti mahalan yang disulam. Ya betul, jadi produk yang disulam pasti memiliki nilai jual tinggi. Apa itu sulaman? Coba kalian perhatikan busana ini. Di mana sulaman diterapkan? Ya, betul. Di bagian muka, kemudian di bagian tengah lengan, dan bagian bawah lengan. Ini adalah sulaman yang diterapkan pada busana. Jadi, apa itu sulaman, Bu? Sulaman biasa disebut juga dengan bordir, adalah hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Di mana sulaman diterapkan? Sulaman dapat diterapkan pada produk pakai maupun produk hias. Di antaranya, hiasan dinding, kerudung, bantal hias ruang tamu, mukena, celana, tas, topi, sepatu, bahkan jaket. Dan tentu saja masih banyak lagi produk yang bisa diterapkan sulaman di atasnya. Jenis tusuk dasar sulaman. Ada 8 jenis tusuk dasar sulaman. Yaitu yang pertama, tusuk jelujur. Bentuknya lurus seperti ini. Jadi seperti garis kosong, kemudian garis, kemudian kosong. Yang kedua, tusuk tikam jejak. Bentuknya sama seperti tusuk jelujur, hanya saja dia terisi penuh. Jadi tidak ada bagian garis yang kosong. Kemudian yang ketiga, tusuk silang. Tusuk silang hasilnya seperti membentuk silangan atau huruf X. 4. Tusuk flanel. Itu tusuk seperti tusuk silang, hanya saja silangnya kecil di atas ataupun di bawah. Kemudian tusuk peston. Bentuknya seperti ini ya. Tusuk rantai, bulat-bulat seperti rantai. Tusuk melekatkan benang, yaitu benang yang dibentuk sedemikian rupa di atas permukaan kain yang ditahan oleh benang sulam yang lebih kecil. Tusuk batang, yaitu tusuk seperti tusuk tikam jejak, hanya sedikit menyerong seperti tangkai. Karakteristik sulaman. Karakteristik pada sulaman terdiri dari 3 macam, yaitu sulam datar, hasil sulaman rata dengan permukaan kain. Yang kedua, sulam terawang atau kerawang, hasil sulaman berlubang-lubang seperti menerawang.
Yang ketiga, sulam timbul. Hasil sulaman membentuk tekstur di permukaan kain sesuai motif yang dibuat. Jenis-jenis sulaman. Ada beberapa macam jenis sulaman. Di antaranya adalah sulam bayangan, yaitu berbentuk seperti bayangan. Kemudian ada sulam pita yang menggunakan sebagian besar bahannya dari pita. Sulam fantasi, sulaman yang menggunakan 3 macam tusuk hias dasar. Sulam Inggris, kemudian sulam aplikasi, yaitu sulaman yang menggunakan kain perca di atasnya sehingga menjadi motif tertentu. Sulaman melekatkan benang, membuat suatu motif, kemudian dihias dengan menggunakan benang di atas kain. Sulam kruistik atau sulaman menggunakan tusuk silang. Kemudian yang terakhir adalah sulam holbein, yaitu sulaman yang bagian atas dan belakang kainnya sama persis. Alat menyulam. Ada beberapa alat yang digunakan pada saat menyulam. Yang pertama adalah pembidang atau pamidangan. Ini tujuannya agar kain yang kamu sulam tidak mengkerut ya. Kemudian ada jarum sulam. Jarum yang digunakan berbeda dengan jarum jahit mesin ataupun jarum jahit biasa. Jarum untuk menyulam biasanya memiliki lubang yang lebih besar, itu karena benang yang digunakannya lebih besar. Bahkan ada sulam pita yang menggunakan pita sebagai benangnya atau bahan utamanya. Kemudian ada bidal yang digunakan di jari telunjuk, tujuannya agar telunjuk kita tidak tertusuk jarum. Kemudian ada meteran untuk mengukur bagian yang akan kita sulam. Ada pendedel yang gunanya untuk membongkar sulaman apabila kita salah menyulamnya. Kemudian ada rader yang tujuannya untuk menjiplak motif yang akan kita sulam. Ada gunting benang dan gunting kain. Bahan untuk menyulam yang pertama yaitu kapur jahit. Tujuannya untuk menandai motif yang akan kita sulam. Benang sulam, pita, dan kain. Ada pertanyaan? Apabila kalian ingin bertanya, boleh tulis di kolom komentar ya. Alhamdulillah, kita sudah berada di ujung acara. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.